Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Banpres produktif bagi usaha mikro atau UMKM masih menjadi salah satu strategi terbaik untuk menjaga ketahanan pelaku UMKM di tengah pandemi. Namun di sisi lain, pandangan tentang manfaat dan dampak adanya Banpres belum signifikan sehingga perlu ada pengawasan, kejelasan penyaluran dan harapan adanya bantuan lain yang lebih komprehensif, tak hanya sekedar memberi modal saja agar UMKM bisa cepat pulih dan produktif. Dan untuk membahasnya sudah bergabung staf khusus Menteri Koperasi dan UKM, Riza Adha Damanik. Selamat pagi Pak Riza. Selamat pagi Mbak. Ya Pak Riza, ini agar informasinya tidak simpang siur karena adanya video yang sempat viral bahwa Banpres ada tambahan bunga. Sebetulnya bagaimana sih mekanisme penerimaan Banpres ini? Pertama, Banpres ini diserahkan atau diberikan langsung kepada rekening penerima, Mbak. Ya, jadi kami di Kementerian Koperasi sejak awal itu berkoordinasi menyampaikan informasi, ya, membangun satu sistem yang diharapkan itu bisa semakin presisi menemukan pelaku usaha mikro. Sehingga kami bekerja sama dengan dinas di daerah, bekerja sama dengan koperasi-koperasi, bekerja sama dengan kementerian lembaga, ya, perbankan maupun perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, termasuk juga lembaga penyalur program kredit pemerintah, ya, baik itu BUMN maupun BLU, untuk mendapatkan pelaku-pelaku usaha mikro yang sesuai dengan persyaratan dari program ini sendiri. Nah, dari data yang diberikan itulah, ya, lembaga-lembaga pengusul yang saya sebutkan tadi itu menyerahkan atau mengirimkan datanya kepada kami di Kementerian Koperasi. Untuk selanjutnya kami lakukan verifikasi, pengecekan kembali, termasuk diantaranya, ya, kita juga melihat apakah mereka-mereka ini punya kredit atau tidak punya kredit di perbankan, ya, melalui SLIK-nya OJK maupun Kementerian Keuangan, ya, kita mau lihat itu. Nah, dalam kaitan tersebut, ya, setelah mereka ini clear and clean datanya, kita langsung SK-kan, lalu kita salurkan pembiayaannya kepada bank penyalur. Lalu dalam hal ini BRI, BNI maupun BNI Syariah. Setelah itu barulah bank penyalur, ya, melakukan KYC, ya, melakukan pengenalan terhadap orang per orang dari penerima tersebut untuk selanjutnya ditransfer langsung kepada rekening penerima. Jadi kalau ada asumsi, ya, atau dugaan adanya praktik pungutan-pungutan atau pemotongan, ya, pada saat tahapan pemberian pembiayaan ini atau transfer dari pembiayaan ini, sepertinya sangat mustahil, Mbak, ya, karena dana ini dari kami ke bank penyalur, lalu dari bank penyalur langsung diserahkan kepada penerima, sehingga praktis tidak ada ruang di sana bagi siapapun untuk melakukan praktik pemotongan, ya, karena memang mekanismenya langsung diserahkan kepada calon penerima tadi. Jadi sampai sekarang juga pantauan dari Kementerian Koperasi dan UKM tidak ada keluhan sama sekali ya dari penerima bantuan Presiden ini? Dalam skema penyalurannya itu tidak, Mbak. Sama sekali kami belum pernah mendapatkan laporan bahwa ada pemotongan. Bahkan Pak Bupati Boltim juga yang kemarin sempat videonya viral itu setelah kami bertemu, ya, dan berdiskusi dengan beliau menyampaikan, ya, saya sudah melakukan pengecekan pada saat di BRI, dan di BRI juga tidak ada pemotongan-pemotongan tersebut. Nah, memang ada daerah-daerah yang rawan, ya, dalam hal ini misalnya pada saat pengusulan, ya, atau pada saat setelah uang itu ditransfer kepada penerima, misalnya ada yang ingin melakukan pemotongan, misalnya begitu, atau ada praktek percaloan, misalnya ada laporan yang demikian itu. Untuk praktek-praktek yang semacam itu, apabila itu dilakukan oleh orang per orang atau aparatur, ya, di daerah misalnya, ya, kami bekerja sama dengan aparat tentunya, ya, di daerah kami itu punya Satgas 8 orang, Mbak, di tiap-tiap daerah. Baik. Yang dalam hal ini juga memastikan bagaimana program itu berjalan. Nah, kalau itu dilakukan oleh lembaga perbankan atau non perbankan, ya, yang terdaftar di OJK, tentu itu kewenangan OJK untuk melakukan pengawasan, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati, kami juga sudah laporkan ke OJK dan OJK
sedang melakukan penelaahan, pendalaman, dan kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran akan dilakukan penindakan terhadap lembaga Baik, pembiayaan tersebut. baik. Kemudian bagaimana dengan pengawasannya Pak Riza? Artinya bahwa bantuan Presiden ini betul-betul tepat sasaran, efektif, dan memang digunakan untuk modal usaha bukan untuk yang lainnya. Yang paling terkini Mbak itu ada laporan ya survei yang dilakukan oleh TNP 2K ya, yang laporan ini diantaranya ya saya sampaikan di sini menyebutkan 88,5% banpres produktif itu digunakan untuk pembelian bahan baku ya, dan 53,50% penerima program ini sebelumnya tidak memiliki pekerjaan lain selain pelaku usaha mikro ya, jadi saya kira ini tepat sekali. Yang kedua, survei juga yang dilakukan oleh BRI ya, 91,3% penerima Bampres ini adalah untuk kegiatan produktif. Apa saja itu? Pembelian bahan baku, pembelian bibit, barang dagangan ya, dan termasuk pembelian alat produksi mereka. Jadi kesan kami ya, memang kalau lihat dari survei yang ada, tentu itu sesuai dengan tujuan awal dari program ini, yaitu sebagai bantalan ekonomi ya, untuk memberikan penguatan bagi pelaku usaha mikro kita yang tidak bankable ya, sehingga mereka bisa bertahan di tengah pandemi ini untuk tetap bisa produktif. Baik. Ya, selanjutnya bagaimana evaluasi yang dilakukan? Apakah benar-benar ini membantu para pelaku UMKM dari segi nominalnya ataupun juga bantuan yang sudah diberikan ini? Banyak informasi yang masuk ke kami Mbak, sekiranya misalnya terkait dengan angka, kenapa jumlahnya hanya 2,4 juta ya, saya kira ini tentu bisa debatable, tapi angka 2,4 juta itu tentu pertimbangan kami adalah ini sebagai bagian dari stimulus ekonomi yang diberikan untuk pelaku usaha mikro kita itu beradaptasi dengan pandemi ya, jadi itu bukan total dana untuk modal usaha mereka. Jadi mereka ini adalah pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID, ya usahanya turun, omsetnya turun, lalu di tengah pandemi disuntikan dana 2,4 juta supaya mereka bisa bertahan untuk tambahan modal usaha mereka, ya sehingga di tengah-tengah proses transisi ini mereka bisa semakin kuat gitu. Nah yang kedua, ya kami mendapatkan laporan nih Mbak, ya survei dari BRI ya. 42% dari penerima Bampres itu menyatakan mengalami peningkatan kapasitas produksinya. Ya, ini 42 ya dari pelaku usaha mikro yang tetap berusaha di tengah pandemi. Nah, bagi mereka yang tidak beroperasi atau sempat tidak beroperasi, itu 7,3%-nya kembali berusaha setelah mereka mendapatkan Bampres produktif ini. Jadi kesan kami ya dari simulasi yang ada, informasi yang kami dapatkan, dalam kaitan dengan objektif dari program ini memang sangat bermanfaat buat pelaku usaha mikro kita. Baik, kalau memang sangat berdampak dan memberikan manfaat, lalu sampai kapan rencananya program Banpres berkelanjutan ini akan dilakukan? Dan apakah ada tambahan bantuan secara komprehensif lagi, misalnya bimbingan secara langsung untuk membuka ruang dan juga kemampuan bagi para pelaku UMKM ini khususnya untuk go digital? Tahun ini Mbak, programnya selesai ya, tahun ini untuk tahun 2020 saya kira sudah selesai di Desember 2020 ini kepada total 12 juta pelaku usaha mikro ya, dengan total anggaran 28,8 triliun. Ini sudah. Untuk tahun depan kami di Kementerian Koperasi itu sudah mengusulkan ya inisiatif program yang sama, yang tentunya ini masih dalam pembahasan ya. Insya Allah kalau kita berharap, kami juga dengar aspirasi dari daerah begitu ya, termasuk dari Pak Bupati Boltim ya, setelah kami bertemu beliau justru mengatakan oh ini program yang sangat bagus sekali dan berharap tahun depan juga ini bisa dilanjutkan. Jadi kami sudah dalam posisi mengajukan program tersebut untuk dilanjutkan pada tahun depan. Nah yang kedua adalah apakah ada program lanjutan dari program ini ya, selain dari pemberian Bampres produktif. Sebenarnya inisiatif dari proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu komprehensif Mbak. Jadi tidak hanya dalam sisi pembiayaannya. Setelah dari Bampres produktif ini, kita juga ada yang namanya KUR Super Mikro. KUR Super Mikro ini adalah skema pembiayaan ya sampai dengan 10 juta rupiah dan itu tanpa bunga Mbak.
Ya, diharapkan nantinya pelaku-pelaku usaha mikro yang unbankable itu bisa jadi bankable. Lalu juga kita ada onboarding, Mbak, untuk pelaku-pelaku usaha mikro kita masuk ke dalam ekosistem digital. Tadi sudah disampaikan ya, ini menjadi peran yang cukup strategis sekali. Nah, yang ketiga adalah kita juga di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu ada alokasi 40% dari belanja pemerintah itu diperuntukkan untuk UMKM. Saya kira ini peluang besar daripada pelaku usaha mikro kita atau UMKM kita untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi, ya tidak hanya dari konsumen tapi juga dari belanja pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Baik, artinya bantuan bagi pelaku UMKM sudah banyak sekali. Semoga semakin banyak pelaku UMKM yang mendapatkan manfaat dari bantuan Presiden ini. Terima kasih staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Adha Damanik sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih.